Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di kajian pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillah. Baik, biar tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajiannya sampai pukul 1:30 waktu dan tempat. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radat asfala safilin lil ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa sahbihi wa man ba'd. Alhamdulillah, syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah pilih kita untuk bisa duduk di majelis ini. Satu majelis yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu majelis ilmu di mana kita bicara melulu mengenai dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosan kita sampaikan salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada junjungan kita, kepada orang yang bisa memberikan syafaat, pertolongan di yaumil akhir kelak, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka, kita dapat untuk merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana biasa, ini adalah satu kajian cerdas Allah. Kemarin kalau bicara mengenai masalah kewajiban Islam, kalau tadi kita sepakat bahwasanya Islam itu jelas dari zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kewajiban ini lebih mengarah dulu kepada zat Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu rukun iman yang pertama itu kita wajib percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah? Bagaimana mungkin kita bisa takut pada Allah kalau zat ini tidak pernah kita lihat secara fisik? Alhamdulillah, Allah memberikan entry point bagi kita, pintu masuk bagi kita untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepada Allah melalui sifat-sifatnya yang kita kenal sebagai Al-Asma'ul Husna. Ada beberapa materi yang saya sampaikan tapi gantung terus. Salah satu materi yang saya sampaikan dulu itu adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Sebenarnya Asma Ar-Razzaq merupakan basic yang harus kita pahami. Karena ketika kita beraktivitas, terutama ketika kita bekerja, pasti dan pasti akan bersinggungan dengan yang namanya rezeki. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami Allah sebagai Ar-Razzaq. Karena kalau kita sudah paham Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah lah sang maha pemberi rezeki, Allah ya yang mengatur rezeki kita. Gak ada orang mau korupsi itu, gak ada orang mau nodong, gak ada orang mau nilep, gak ada orang mau nipu. Karena kalau kita paham Allah sebagai Ar-Razzaq, sebetulnya yang ditilep, yang ditipu, yang dikorup, yang dicolong bukan uang siapa-siapa gitu. Bukan uang pemerintah, bukan uang rakyat, bukan uang perusahaan, bukan uang yayasan, bukan uang majelis taklim, bukan uang masjid. Yang ditilep, yang dikorup sebetulnya uang kita sendiri loh. Harta kita sendiri, bagian kita sendiri, rezeki kita sendiri, warisan kita sendiri, yang kalau waktunya Allah akan berikan dengan cara yang baik. Sementara kelebihannya, apa yang bukan jadi hak kita, nanti Allah akan ambil pada waktunya. Jadi sebetulnya kalau kita paham Allah sebagai Ar-Razzaq, bodoh orang korupsi, bodoh orang nilep, bodoh orang nodong. Karena diambil uang kita sendiri, harta kita sendiri, bagian kita sendiri. Karena itu hari ini saya akan mencoba melengkapi apa yang pernah saya sampaikan Ar-Razzaq. Karena Ar-Razzaq itu sebetulnya materi ini kalau secara lengkapnya itu 8 jam durasinya. Jadi memang saya berikan dalam satu pelatihan itu 1 hari biasanya dalam satu perusahaan. Cuma beberapa kali ini karena di sini keterbatasan waktu paling 45 menit maksimal terputus untuk disambung dengan berikutnya. Tapi kadang-kadang jauh gitu baru ketemu lagi. Baik, kita lihat dulu. Ibu, Rani,
jangan. Jangan gitu deh Mas, gak usah sok mesra. Mas itu bukan yang baru pulang dari haji atau tugas luar negeri, tapi baru pulang dari penjara. Rati, ya, sini. Kok sikap kamu begitu sama Mas? Terus saya mesti gimana? Senyum, girang, lompat-lompat gitu. Rati, apa-apaan sih? Apa kamu gak punya perasaan prihatin sedikit pun dengan penderitaan Mas di penjara? Saya lebih menderita Mas. Saya malu. Tiap hari saya diomongin semua orang, cuma karena Mas korupsi. Bahkan di tempat pengajian, semua orang mencibir sama saya. Tahu nggak? Rati, maafkan Mas ya. Mas nggak bermaksud membuat keluarga kita menderita. Bukan cuma keluarga Mas, tapi usaha warung saya juga jadi korban. Saya bangkrut. Bukannya warung kamu paling laku di sini? Itu dulu Mas. Coba Mas pikir, siapa mau beli makanan di warung seorang istri napi? Siapa? Mereka selalu bilang kalau saya itu masak dari uang panas, uang haram lah, uang gak halal lah. Mas gak mikir sampai situ kan? Rasulullah sudah memprediksi satu hari nanti manusia tidak lagi peduli apakah harta rezeki yang mereka peroleh halal atau haram. Rasulullah sudah memprediksi satu masa nanti akan datang. Orang sudah tidak lagi peduli apakah uang ini halal atau haram. Apakah masa itu sudah datang? Wallahu alam ya, wallahu alam. Kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Dato' Parang Kumaraswamy, salah seorang pelapor khusus PBB. Dia mengatakan korupsi peradilan di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Salah satu yang terburuk di dunia yang mungkin hanya bisa disaingi oleh Meksiko. Alhamdulillah ada Meksiko. Kalau nggak ada Meksiko kita yang terburuk. Jadi adalah rapor merah skor korupsi di Indonesia dari skala 1 sampai 10. 1 ini yang terbaik, 10 yang terburuk. Kita 8.03. Alhamdulillah, kabar baiknya Filipina masih di atas kita. 9 poin sekian itu. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nanti manusia tidak lagi peduli apakah harta yang mereka peroleh halal atau haram. Kalau kita bicara masalah halal haram, kalau mengacu kepada Al-Quran, kalau bicara masalah konten, masalah kandungan, nggak banyak loh makanan yang haram. Kalau bicara masalah konten, masalah kandungan, contoh di surat An-Nahl atau Al-Maidah hanya ini kok. Ya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disebut dengan menyebut nama selain Allah. Simple, sederhana. 4 ini saja kok. Kalau masalah konten. Tetapi kalau masalah konten, ya, itu juga masih ada satu kata maaf dari Allah, masih ada satu toleransi dari Allah. Kita boleh nggak makan babi? Boleh. Dalam hal tertentu, ketika tidak ada makanan lain kecuali babi, daripada kita mati, kita boleh makan babi. Cuma babi kita haramkan kembali kalau ada makanan halal. Karena pernah ada satu cerita, satu kisah dari Hayatus Sahabat, ada seorang yang hajinya mabrur, itu ternyata orangnya nggak berangkat haji. Ceritanya ada orang yang mau berangkat haji, dia tinggal di daerah Kufah, sudah mengumpulkan sekian lama uang, akhirnya terkumpul juga uang, dan dia angkat berangkat haji besok paginya. Nah, peristiwa ini peristiwa luar biasa. Haji zaman dulu sulitnya bukan main, perjalanan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, malam hari dia keliling di sekitar perumahannya untuk menenangkan hatinya. Ini peristiwa besar buat dia. Setelah nabung sekian lama, akhirnya toh bisa berangkat haji ke Mekah. Waktu dia jalan malam hari, dia mencium bau daging bakar, BBQ lah kalau kata kita, enak. Dia cari asal bau daging bakar tadi, didapatinya seorang ibu sedang membakar daging. Dia datang, dia minta, kalau perlu bayar akan dia bayar karena dia lapar. Ibu tadi mengatakan, bagiku daging ini halal, tetapi bagimu daging ini haram. Kaget orang tadi, kenapa? Ibu tadi mengatakan sudah 2 hari ini aku dan anak-anakku kelaparan, tidak ada makanan yang kami makan.
Alhamdulillah tadi sore aku menemukan bangkai seekor binatang bangkai, haram menurut Al-Quran. Tapi daripada aku dan anakku mati kelaparan, maka aku masak daging ini agar aku dan anak-anakku bisa melanjutkan hidup. Karena itu bagiku daging ini halal, tetapi bagimu daging ini haram. Jadi kalau masalah konteks masih ada kata maaf dari Allah. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah Allah maafkan. Mungkin makanan tadi halal. Daging sapi disembelih dengan menyebut basmalah. Tetapi daging sapi tadi jadi haram. Apa? Karena cara memperolehnya. Itu yang tidak akan pernah ada toleransi dari Allah. Kalau masalah konteks mesti ada kata maaf dari Allah. Ya Allah, aku terpaksa makan babi, ya Allah. Aku terpaksa makan bangkai, ya Allah. Daripada aku mati kelaparan. Sudah usaha tapi tidak menemukan makanan yang halal. Masih ada maaf dari Allah. Tetapi nanti tidak bisa kita berdalih, ya Allah, aku terpaksa mencuri, aku terpaksa korup agar anak-anakku tidak mati kelaparan. Oh, nggak bisa. Karena pada hakikatnya rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas secara lebih dalam lagi tentang Allah sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi bagi yang baru mengikuti. Jadi di sini dikatakan Allah Maha memberi segala macam rezeki. Rezeki tidak hanya materi loh. Rezeki bisa berbentuk non materi. Kita dikasih kesehatan, itu rezeki. Atau kita datang nih di majelis ini merasa punya manfaat, bisa kita amalkan, itu juga rezeki berbentuk non materi. Cuma kali ini kita batasi dulu materi, rezeki yang sifatnya materi. Nah, kalau rezeki yang sifatnya materi, salah satu jaminan Allah ini dalam surat Al-An'am 151. Ini satu garansi dari Allah. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin, kata Allah. Jadi rezeki kita itu hukumnya pasti Allah akan berikan. Analognya seperti ini. Analognya. Anak kita lahir ke dunia ini bukan atas keinginan mereka loh. Kita punya anak itu atas keinginan kita, harapan kita, doa kita kepada Allah. Apa jadinya ketika Allah berikan anak kepada kita, maka seluruh hajat kebutuhan anak pasti akan kita jamin. Itu orang tua pasti seperti itu. Orang tua rela nahan rasa malu, ngutang sama tetangga hanya agar anaknya bisa tetap melanjutkan pendidikan. Itu naluri orang tua kepada anak. Apapun hajat kebutuhan anak akan dipenuhi oleh setiap orang tua. Begitu juga konteks kita dengan Allah. Kita ada di dunia ini bukan atas keinginan kita loh. Kita ada di dunia ini atas ketetapan Allah, atas kodratullah. Dan sebagai wujud tanggung jawab Allah menghadirkan kita ke muka bumi, maka rezeki kita dijamin. Dan itu hukumnya pasti. Allah Maha Kaya, Allah nggak perlu berhutang kok untuk memenuhi hajat kebutuhan makhluk ciptaannya. Allah Maha Kaya, karena itu rezeki kita sudah dijamin oleh Allah dan itu hukumnya pasti. Sama seperti kematian. Kematian itu hukumnya pasti. Cuma di mana kita mati, kapan kita mati itu rahasia Allah. Begitu juga rezeki, rezeki pasti Allah berikan. Cuma di mana, kapan itu kita peroleh dengan satu yang namanya ikhtiar atau kerja. Ini, kalau tadi An-Nahl ini Isra sama ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin, kata Allah. Kamilah yang menjamin rezekimu dan keluargamu. Jadi yang dijamin oleh Allah bukan cuma rezeki kita loh. Rezeki anak kita, keluarga kita yang jadi tanggung jawab kita, itu dijamin oleh Allah. Bagi kita yang kerja di satu perusahaan mungkin mudah memahaminya. Karena kalau anak lahir, itu kan pasti ada jaminan untuk anak. Kalau dia sakit, ada kok. Ini untuk anak. Itu. Jadi setiap anak yang lahir itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi jangan pernah takut. Dan jangan pernah takut tidak ada istilah pensiun pada Allah di dalam memberikan rezeki kepada kita. Berbeda pada manusia. Manusia ada yang namanya pensiun. Karena apa? Karena dalam hukum ekonomi ketika orang usianya 55 tahun ke atas dianggap produktivitas sudah mulai berkurang. Produktivitas berkurang sementara gaji makin tinggi, tunjangan makin tinggi, dalam hukum ekonomi tidak menguntungkan. Karena itu dipensiunkan pada usia 55 tahun. Tidak pada Allah. Selama kita masih bernapas, pasti dan pasti rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Selama kita masih bernapas, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Cuma yang jadi masalah ini kata Allah. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan seperti ini. Wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu, kata Allah. Tetapi engkau masih menuntut yang berlebihan, ini masalahnya. Cukup, Allah berikan kepada kita rezeki yang cukup sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Karena itu saya katakan gak ada istilah pensiun. Selama kita masih hidup pasti dan pasti rezeki Allah akan berikan. Dan itu cukup.
Cuma yang jadi masalah ini, tetapi kau masih menuntut yang berlebihan, kata Allah. Engkau tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, dikasih sedikit nggak cukup, dikasih banyak nggak pernah merasa puas. Ini kunci kehidupan. Kenapa orang banyak merasa rezekinya ini kurang-kurang terus dan akhirnya menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki? Karena mungkin tidak pandai memanage asetnya. Karena itu kita akan masuk lebih dalam lagi tentang rezeki dari Allah. Jangan kita pikir rezeki diberikan kepada kita ketika kita ada di dunia baru dikasih rezeki. Kita pikir nanti kalau kita udah ada di dunia baru rezeki diberikan kepada kita. Tidak. Bahkan ketika ada di alam rahim saja rezeki itu sudah diberikan oleh Allah. Ketika usia 3 bulan ini kita sudah disuapi loh oleh ibu kita melalui tali ari-ari. Karena itu apa saja yang dimakan oleh ibu yang hamil pasti membawa dampak pada janin yang ada di dalam kandungannya. Contoh misalnya kalau ada wanita yang sudah bersuami berobat ke dokter. Sebelum kasih obat dokter pasti akan tanya, ibu lagi hamil atau tidak? Kalau ibu tadi mengatakan, ya dokter saya lagi hamil, nggak mungkin dokter ngasih obat sembarangan. Karena obat tadi bisa memberi dampak pada janin yang ada di dalam kandungannya. Nah sejak di dalam rahim saja kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita jaga. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan 1 suap makanan haram ke dalam perutnya, maka amalnya sama sekali tidak akan diterima selama 40 hari. 1 suap loh, 40 hari ibadah tertolak. Bayangkan kalau yang masuk puluhan suap, ratusan suap, ribuan suap, jutaan suap. Jadi orang yang korupsi, orang yang nodong, orang yang nilap selama hidupnya nyolong, nipu, kapan dong ibadahnya akan diterima oleh Allah? Kapan amalannya diterima oleh Allah? Mereka mungkin banyak beramal dari harta hasil yang tidak baik tadi, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang korupsi seumur hidupnya korupsi, kapan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka merasa banyak melakukan amalan-amalan, tetapi amalan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah barangkali yang Rasulullah mengatakan orang nanti ada yang pailit, merasa amalannya banyak, tetapi ternyata tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari pengadilan Allah nanti. Dan menurut Rasulullah, siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Ini, jadi pantas doa makan yang diajarkan pada kita. Ini bukan doa Rasulullah ya, tapi ada ulama yang mengajarkan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, pada rezeki yang kau berikan padaku ini berikanlah barokah dan hindarkanlah aku dari azab api neraka. Dulu saya tanya ke Ustaz saya, apa sih korelasi antara doa makan sama minta dihindarkan dari api neraka? Dulu kiai kami ngomong, ya itulah hebatnya Islam. Bahkan sampai makan saja kita minta dibebaskan dari azab neraka, walaupun tidak nyambung. Tapi sekarang saya paham. Ternyata korelasi antara makanan yang masuk dan azab api neraka amat sangat dekat. Karena Rasulullah mengatakan, siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang pantas untuknya. Karena itu kita barangkali masih ingat ketika zamannya Pak Antasari Azhar menjadi ketua KPK, banyak aparat kejaksaan yang tertangkap. Karena itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh Bapak Hendarman Suparji ada ini. Peningkatan kesejahteraan merupakan tantangan untuk memperbaiki kinerja. Jadi dia usulkan agar dinaikkan kesejahteraan atau salary daripada aparatnya supaya tidak tergoda untuk menerima suap. Cukup? Ternyata tidak. Beliau masih mengatakan perlu dibarengi pembenahan organisasi secara holistik. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama adalah perbaikan kinerja, yang kedua secara holistik. Ya. Pembenahan organisasi secara holistik. Artinya apa? Memasukkan unsur-unsur spiritual di dalam ketika kita bekerja. Dan ingat, tidak ada satu agama di dunia ini yang membenarkan kepada pemeluknya untuk mencuri, nggak ada. Entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu, tidak ada yang membenarkan pemeluknya untuk nodong, merampok, tidak ada. Karena itu kalau kita aplikasikan ajaran agama kita masing-masing, kita nggak usah bicara soal akidah dulu dah. Kita praktekkan ajaran agama masing-masing ketika kita bekerja, nggak ada korupsi di negara kita. Karena itu materi yang pertama ini yang saya sampaikan tentang Ar-Razzaq ini, dua holistik. Kombinasi antara work dan holistik. Bagaimana bekerja dengan basic holistik. Kita buat dulu analog. Bank
katakanlah di dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan itu ada SOP-nya, ada standar of prosedur. Nggak mungkin kita bisa ngakalin, karena begitu baik SOP dari bank. Jadi orang yang tidak berhak nggak bisa tuh mendapatkan bantuan dari bank. Kalau itu tidak, persyaratannya tidak benar. Kalaupun dia ada orang yang bisa ngambil nipu duit dari bank, itu pun biasanya ada bantuan dari orang dalam. Jangan dipikir sukses loh, belum tentu. Karena di bank ada lagi yang namanya sistem check and recheck. Akan dicek uang yang masuk dan uang yang keluar. Kalau misalnya nggak cocok, akan dicari di mana bocornya. Dan kalau ketahuan itu resikonya tinggi bagi orang yang melakukan penipuan. Begitu juga dengan Allah. Allah di dalam memberikan bantuan kepada kita, di dalam memberikan rezeki kepada kita, itu ada SOP-nya, ada standar of prosedur. Dan SOP dari Allah di dalam memberikan rezeki kepada kita, itu nggak mungkin bisa diakali. Begitu sempurnanya. Jadi kalau ada orang merasa berhasil nipu duit orang lain, ngambil duit orang lain, jangan dipikir sukses. Oh tidak. Nanti satu hari akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita akan lihat sekarang 5 SOP dari Allah. 5 SOP dari Allah di dalam memberikan rezeki kepada kita. Yang pertama, ini Allah berkata pada dunia. Apa kata Allah kepada dunia? Ya dunia ihdimi man khadamani wat abiya dunia man khadamak. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang memuliakan aku, kata Allah. Jadi ternyata Allah menyuruh kepada dunia ini untuk melayani siapa saja di antara kita, nggak peduli apa pangkatnya, perempuan atau lelaki, kaya atau miskin, tidak peduli. Yang jelas Allah mengatakan bahwa siapa saja yang memuliakan Allah, artinya melaksanakan apa yang jadi kewajiban pada Allah, maka Allah menyuruh pada dunia untuk melayani orang tersebut. Sebaliknya, orang yang terbiasa mengejar dunia, maka Allah mengatakan kepada dunia ini, susah payahkan orang-orang yang sibuk mengejarmu, wahai dunia. Mari kita bandingkan dulu dengan apa yang dikatakan oleh seorang non-muslim. Ini yang dikatakan oleh Simon Weil. Dia mengatakan, bukan urusanku untuk memikirkan diriku sendiri. Urusanku adalah memikirkan Tuhan. Dan biarkan urusan Tuhan untuk memikirkan aku. Simon Weil merasa gak bisa dia memikirkan persoalan yang dia hadapi, kesulitan yang dihadapinya. Persoalan kita banyak loh, kesulitan kita banyak loh. Mungkin puluhan. Yang kecil mungkin bisa kita selesaikan, yang besar belum tentu bisa kita selesaikan. Karena itu saya manual mengatakan, aku serahkan urusanku pada Tuhan, biarkan urusan Tuhan untuk memikirkan aku. Bukankah ini yang dikatakan oleh Rasulullah cuma dengan redaksi yang berbeda? Rasulullah mengajarkan kepada kita, tunaikan dong apa yang jadi kewajiban kita pada Allah. Nanti kalau sudah kita tunaikan apa yang jadi kewajiban kita pada Allah, nanti dengan sendirinya Allah akan menunaikan apa yang jadi kewajiban Allah pada kita. Salah satu adalah menjamin rezeki kita. Ini kan yang dikatakan oleh Rasulullah sekian abad yang lampau. Jadi analoginya seperti ini kurang lebih. Ayam yang dipelihara, ayam yang punya tuan, ini makanannya dijamin. Dia nggak perlu repot-repot cari makan. Hanya di sekitar sini saja sudah terjamin makanannya. Kalau dia sakit, ada yang ngobatin. Katakanlah sejak dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, makanannya yang didapat 1 genggam. Nah sementara ayam yang nggak punya tuan, ayam liar, mungkin sejak pagi hari sudah harus pergi dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Di setiap tempat sampah mungkin dia harus berkelahi dengan ayam-ayam lain, berkelahi dengan anjing, berkelahi dengan kucing. Dan ketika kembali pada malam hari, mungkin yang didapat tidak seimbang dengan tenaga yang sudah dikeluarkan. Atau mungkin dia sama, dapat 1 genggam juga, tetapi diperoleh dengan cara bersusah payah. Ini maksudnya. Jadi susah payah karena orang-orang yang memuliakanmu wahai dunia. Ini perintah Allah, ini SOP daripada Allah di dalam memberikan rezeki pada kita. Yang kedua, kalau tadi kepada dunia, ini kepada malaikat Mikail yang membagi-bagikan rezeki. Apa kata Allah kepada malaikat Mikail? Bila kalian menemui hamba-hambaku yang adil dalam mencari rezekinya, dan dengan satu tujuan mencari ridhoku, kata Allah, maka murnikanlah serta mudahkanlah rezeki itu baginya. Pantas ada orang yang kerja sedikit saja rezekinya gampang. Karena langsung disodorkan rezeki tadi oleh malaikat Mikail yang membagi-bagikan rezeki. Sebaliknya kata Allah, bila kalian menemui hamba-hambaku yang melampau batas dalam mencari rezekinya, melampau batas ini bukan bekerja keras ya, bukan itu maksudnya. Melampau batas di sini artinya menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki. Apa kata Allah pada malaikat Mikail yang membagi-bagikan rezeki?
Biarkan mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya, karena mereka tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah aku tentukan. Jadi rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah besarnya, nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih, pas sesuai dengan kebutuhan kita sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Artinya apa? Kalau kita lihat secara terminologinya, jangan mimpi kita bisa mengambil hak orang lain, rezeki orang lain, warisan orang lain, jabatan orang lain tanpa izin Allah. Dan jangan pernah takut rezeki kita, bagian kita, harta kita, warisan kita, jabatan kita akan diambil oleh orang lain tanpa izin Allah. Walaupun secara kasat mata rezeki kita diambil, ditodong, dirampok, dirampas, berpindah tangan, tetapi kalau rezeki itu hak kita, apa yang diambil, apa yang ditodong, apa yang dirampas akan Allah ganti pada waktunya. Ditodong pagi nih, Allah bisa ganti siangnya, atau besok, atau minggu depan, atau kapan saja ketika kita membutuhkan. Jadi jangan mimpi kita bisa mengambil hak orang lain, karena pada hakikatnya yang diambil sebetulnya adalah hak kita sendiri, harta kita sendiri. Tadi saya katakan rezeki sama seperti kematian. Dikejar kemanapun, kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Rezeki seperti itu. Kalau belum waktunya nggak akan dapat. Ini contoh ini cepat 15 detik. Jadi kalau bisa jangan berkedip kalau perlu. Kalau perlu jangan berkedip. 15 detik aja kok. Ini kalau disorot citanya bengong. Orang udah di depan mata tinggal makan rezekinya hilang. Ya, kan saya katakan rezeki sama seperti kematian. Kalau belum waktunya nggak dapat. Citah ini adalah sebetulnya binatang yang bisa lari sampai kecepatan 140 km per jam. Citah. Sama seperti larinya sepeda motor. Manusia, berapa cepat manusia bisa lari? Berapa cepat? 20? 20 kilo? 30 kilo? Enggak lebih dari 30 kilo. Kecepatan lari manusia. Enggak lebih dari 30 kilo. 30 kilo per jam itu udah hebat. Sementara citah bisa sampai 140 km per jam. Sehingga pertanyaan saya sekarang, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Cius? Ya apa? Ya kita sepakat nggak masuk akal ya? Kita sepakat contoh ini tidak masuk akal. Tetapi percayakah kita? Rezeki bisa hilang dari tangan kita juga dengan cara yang tidak masuk akal. Percaya? Harta hasil jarahan disimpan di bank yang paling aman, di tempat yang paling aman. Tetapi kalau Allah kehendaki bisa hilang, bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak masuk akal. Ini yang dialami oleh Mike Tyson. 7 tahun karir bertinju Mike Tyson mengumpulkan uang tidak kurang dari 400 juta US dollar. Atau seandainya $1 nggak usah 13.000, udah 10.000 saja. Itu artinya 4 triliun yang dikumpulkan oleh Mike Tyson di dalam 7 tahun karir bertinjunya. Yang kalau dia depositokan saja seumur hidup Mike Tyson nggak pernah miskin. Tetapi apa yang terjadi tahun 2003 ketika dinyatakan pilot oleh bank, bukan cuma nggak punya apa-apa, justru memiliki hutang sebanyak 27 juta US dollar. Atau setara dengan 270 miliar. Dengan cara yang tidak masuk akal. Rezeki seperti itu. Rezeki sama seperti kematian, tadi saya katakan. Bersembunyi dimanapun kita, meskipun bersembunyi di bangunan yang terbuat dari besi, kalau waktunya mati, kita akan mati kok. Begitu juga rezeki. Rezeki sama seperti kematian. Kalau waktunya rezeki milik kita, akan datang pada kita. Contoh ada suami yang pulang dalam keadaan tertunduk lesu. Pulang, berangkat pagi, pulang malam hari, tertunduk lesu, masuk rumah, Assalamualaikum. Istrinya lihat, aduh papi, gagal lagi ya. Iya mami, belum ada jawaban nih proposalnya. Aduh, sudah capek seharian papi nggak ada hasil. Ya udah papi tidur aja dulu, kebetulan mami lagi masak. Nanti kalau udah matang mami bangunin. Ngomong-ngomong nanti bangun tidur papi mau langsung makan nasi atau makan mami dulu misalnya. Hah? Makan mie. Mie? Indomie super mie. Makan apa emang tadi? Makan mie. Mau makan nasi atau makan mie dulu? Kan ada orang nggak suka makan nasi, makan mie dulu. Emang kalau gue makan mami, masalah buat lo. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba HP-nya bunyi. Pak, proposal Bapak kami terima, datang ke kantor besok, tanda tangan kontrak. Bisa seperti itu. Dicari, nggak dapat. Tapi lagi enak-enak tidur, tiba-tiba HP-nya bunyi, justru datang. Kan kadang-kadang
Kadang seperti itu. Ada orang nawarin dagangan, kemana-mana nggak laku-laku. Pulang ke rumah lagi tidur tiba-tiba, Bu, Ibu jualan ini, bisa nggak saya pesan 1000 box? Mau ada buat arisan? Bisa seperti itu. Dicari, ditawarin nggak dapat, tapi lagi enak-enak tidur dapat. Langsung saja kita lihat contohnya. Daripada saya ngomong panjang lebar, ntar nggak ngerti. Contohnya ini juga 15 detik. Jadi kalau bisa jangan bernapas ya, jangan berkedip, jangan bernapas sih. 15 detik aja kok. Lagi anak-anak bobo siang saya bilang. Lagi anak-anak bobo siang ngejar kijang larinya cepet. Lagi bobo siang datang makanan tuh di depan. Rezeki seperti itu kan saya bilang tadi, lagi enak-enak tidur rezeki datang. Sebetulnya kijang ini adalah binatang yang memiliki refleks luar biasa loh. Dia lari dengan kecepatan tinggi di pepohonan yang rapat, nggak mungkin dia nabrak. Ini salah satu refleks daripada kijang. Sehingga pertanyaan saya sekarang masuk akal. Masuk akal enggak? Kita sepakat nggak masuk akal ya? Sepakat, contoh ini tidak masuk akal. Tetapi percayakah kita rezeki bisa jatuh ke tangan kita juga dengan cara yang tidak masuk akal? Percaya? Bisa rezeki jatuh ke tangan kita dengan cara yang kadang-kadang tidak pernah bisa kita pikirkan dengan akal dan logika kita. Contohnya masuk akal nggak nih? Nggak masuk akal. Hanya beberapa hari setelah diunggah di YouTube, itu juga yang mengunggah bukan dia loh. Seorang mahasiswa yang sama sekali tidak dikenal oleh Bribtu Norman Kamaru. Hanya karena mahasiswa tadi lihat HP temannya, yang juga temannya Bribtu Norman Kamaru, berisi rekaman Norman Kamaru. Wah, dipikir bagus nih. Maka diunggahlah di YouTube. Beberapa hari setelah diunggah di Ucup, Bribtu Norman Kamaru dikejar-kejar rezeki, bahkan sampai masuk rumah sakit, rezeki terus dikejar, kontrak siap untuk ditandatangan dengan cara yang tidak masuk akal. Jadi Allah sanggup memberikan rezeki dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan juga Allah bisa memberikan rezeki dengan cara yang tidak masuk akal. Karena itu, ini kata Allah, wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Tetapi engkau masih menuntut yang berlebihan, kata Allah. Engkau tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, tetapi tidak juga merasa puas dengan yang banyak. Sebenarnya, kata Allah, bila engkau bangun pagi dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang tentram, serta punya persediaan makanan pada hari itu saja, kata Allah, maka tidak perlu engkau memosingkan urusan dunia. Jadi kita bangun pagi dalam keadaan sehat, nggak dikejar-kejar debt collector, ya. Ya ada rematik dikit wajar Pak ya, kalau udah di atas 40-an ya, oversect maksudnya. Nah, tapi masih ada makanan 1 liter beras saja, 1 liter beras saja, nggak perlu engkau memusingkan urusan duniamu, kata Allah. Mengapa? Karena ini SOP yang ketiga. Allah mengatakan, ya bani Adam kama la utolibuka bi amali ghodin la tutolibni bi rizki ghoda. Semua udah sholat zuhur ya? Udah sholat zuhur semua? Ada yang sudah sholat asar belum? Sholat maghrib? Oh ya, bukan yang kemarin, yang sekarang. Udah sholat maghrib? Kok kenapa belum? Belum waktunya. Allah nggak pernah maksa kita untuk mulai mikirin asar, sholat mikirin maghrib. Asar nanti mau di mana? Maghrib nanti mau di jalan, mau di rumah? Nggak usah. Kerjakan yang sudah jatuh tempo. Soal nanti maghrib, soal nanti isya, soal nanti subuh besok, nanti kalau Allah berikan kita umur, nanti kalau Allah berikan kita kesempatan. Kerjakan yang sudah jatuh tempo, itu kewajiban kita kepada Allah. Karena itu fair dong. Kalau Allah juga meminta pada kita, jangan paksa aku nyerahkan rezeki besok dong. Rezeki besok, urusan besok, rezeki sekarang, nikmati sekarang, syukuri sekarang. Itu yang jauh lebih penting. Mensyukuri nikmat rezeki Allah berikan pada kita pada hari ini.
Meskipun kita ngerasa sedikit, ya Allah, sedikit sekali rezeki yang kau berikan kepadaku pada hari ini, ya Allah. Padahal aku butuh lebih dari ini, ya Allah. Uangku tinggal 3M, ya Allah, sedikit sekali, ya Allah. 3M sedikit loh. 3M banyak. Oh, bukan ember itu sih. Mata uang betul. 3M 5.550. Sedikit sekali Allah, tetapi kita terima dengan sabar dan kita syukuri, besok rezeki itu Allah akan tambah. Karena janji Allah di dalam Al-Quran apa? La in syakartum la tahu dalilnya. Kalau kau syukuri nikmat rezeki aku berikan pada hari ini, besok rezeki itu akan aku tambah. Itu dalil Allah, itu janji Allah. Sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur kepada nikmatku, kalau tidak kau syukuri nikmat dariku, maka azabku amat sangat pedih. Jangan kita bayangkan azab dari Allah itu diterima nanti ketika ada di alam kubur atau pada hari kemudian. Oh, tidak. Azab itu bahkan sudah Allah berikan di dunia bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa? Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, hatinya sakit, hati terbakar. Dia maunya nikmat tadi buat dia sendiri. Sementara orang lain kena musibah. Mungkin istilah sekarang SOS ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu tadi. Dan itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan loh. Ilmu pengetahuan mengatakan 5 menit saja kita menyimpan rasa marah. 5 menit kita menyimpan rasa dendam, cemburu. 6 jam zat antibodi, zat kekebalan di dalam tubuh tidak berfungsi. 5 menit kita marah nih, dendam, iri. 6 jam zat kekebalan di dalam tubuh tidak berfungsi. Artinya kalau sehari-harian kita marah, maka tubuh kita rentan terhadap serangan penyakit. Mungkin tetangga datang dengan penyakit flu ringan, tetapi kita ketularan. Diobatin nggak sembuh-sembuh. Itu orang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita bayangkan azab bagi orang yang kufur nikmat itu nanti diterima waktu dikubur. Oh tidak. Bahkan ketika mereka masih hidup, azab tadi sudah diperoleh. Lihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, hati sakit, hati terbakar. Padahal rezeki sudah disiapkan. Kan Allah mengatakan rezeki besok urusan besok. Dan umumnya biasanya yang suka risau pada rezeki besok, kadang-kadang orang bukan risau pada rezeki besok aja sih. Ada orang sudah risau pada rezeki bulan depan. Risau pada rezeki bulan depan. Ada orang sudah risau pada rezeki 2 tahun yang akan datang. 2 tahun lagi dia mau MPP dan sekarang udah mulai sibuk. Gimana nanti MPP, anak-anak belum ada yang jadi. Bahkan sekarang ada orang yang risau pada rezeki 7 turunan. Takut anak cucunya nggak kebagian dari sekarang dikumpulkan. Kalau masalah kerja keras nggak masalah, kadang-kadang dengan menghalalkan segala cara. Itu tadi. Pada rezeki besok sudah Allah siapkan. Cuma katanya yang suka risau pada rezeki besok umumnya kaum perempuan. Tapi bukan di Indonesia, bukan di Indonesia. Saya berusaha perusahaan lain ini. Itu biasanya kaum perempuan. Contohnya nih, bulan puasa. Nah, lebaran baru puasa baru 1 minggu. Nah, lebaran kan masih 3 minggu lagi. Nah, dipikir ngabuburit, ke rumah tetangganya ngabuburit. Begitu ke tempat tetangganya lagi nyobain baju anak ini lagi. Udah ada udah ada makanan kaleng, ada kue kaleng, ada sofa baru. Lu dari mana nih? Ya, stok lebaran dong. Kok udah beli-beli? Emang laki lu udah dapat THR? Ya udah. Emang laki lu belum dapat THR? Belum tuh. Gak bonafit amat perusahaan laki lu. Nah, masuk omongan orang tuh. Niatnya sih bagus, silaturahim, ngabuburit. Nah, dengar omongan orang, nggak bonafit amat laki lu, perusahaan laki lu, masa gini hari belum dapat THR, mulai panas hatinya, sakit hatinya. Jadi suaminya pulang, yang ditanya udah buka atau belum, bukan itu yang ditanya, Pak udah dapat THR, itu yang ditanya. Suaminya bilang belum mah, kok belum gimana sih, nggak bonafit amat perusahaan. Nah, masuk ke omongan tetangga tuh, nggak bonafit amat perusahaan. Suaminya bingung, gimana sih? Dia setiap tahun juga dapat THR, mau dapat sekarang, mau dapat besok, mau dapat minggu depan. Mau dapatnya nanti deket-deket lebaran, yang penting kan dapat. Nggak bisa, nggak boleh disamain dong. Bingung suaminya, nggak bisa gimana? Nah, laki-laki nggak ngerti sih katanya. Nggak ngerti gimana? Ini denger ya. Sekarang ini harga cabai aja udah 100.000 sekilo. Harga daging udah 150.000 sekilo. Entar deket-deket lebaran, cabai 200.000 sekilo. Daging 500.000 sekilo. Nggak ngerti kan? Makanya sekali-kali jadi perempuan biar ngerti. Bingung suami diajak ngomong itu. Diajak ngomong cabai lah, diajak ngomong daging. Nggak ngerti ya, besok kali dapat. Bener ya besok ya. Waduh, nunjuk-nunjuk lagi. Besok ya. Besok suaminya. Jadi based on true story ya. Ya udah gitu, besoknya suami pulang telat. Dia pikir, wah
Padahal jalanan macet, telat. Istri pikir, wah jangan-jangan lagi antri THR nih. Nah, mulai bikin daftar belanjaan. Wah, apa yang mau dibeli nih? Begitu suami datang, yang ditanya itu, udah dapat kan THR hari ini Pak? Manis senyumnya. Udah dapat THR kan Pak? Suami bilang, belum Mak. Gimana sih belum? Gua langsung berubah. Gimana sih belum? Suami bilang, kan kemarin juga baru barangkali. Gitu amat sih, gak boleh apa. Langsung masuk ke dalam kamar. Gak lama keluar, bawa mukena, bawa sajadah. Anaknya nanya, mau kemana Mak? Masjid. Ngapain ke masjid? Ya terawih dong. Kok tumben mama terawih? Biasa gak pernah terawih. Habis bete di rumah. Bete di rumah. Bukan masjidnya bukan karena lillahi ta'ala, karena bete. Nah di masjid duduk. Yang dari belakang deh. Yang dari tembok nih. Namanya gak niat gitu. Tapi betul, bagus loh. Laki-laki itu wajib sholat di masjid. Perempuan tidak wajib. Tapi kalau perempuan mau sholat di masjid, kata Rasulullah jangan dilarang. Sebaik-baik shaf bagi lelaki kalau sholat di masjid shaf paling depan. Dan sebaik-baik shaf bagi perempuan kalau sholat di masjid shaf paling nah, milih shafnya udah nyunah belakang. Udah nyunah. Cuma karena nggak niat sholat, dia colek tetangganya. Lu buat lebaran udah ada stok apa aja? Buat lebaran udah ada stok apa aja? Bilal udah mulai komat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Teman bilang, tuh, Bilal udah komat. Ayo kita sholat dulu, nggak usah ngobrol soal lebaran. Ngobrol lebaran ntar aja kalau pas ustadz lagi ceramah baru kita ngobrol ya. Biasa kan gitu. Teman bilang, kan udah komat gimana sih? Ayo, udah kita sholat aja dulu. Teman bilang karena memang nggak niat sholat. Udah, sholatnya ntar aja. Masbuknya kalau udah amin baru kita gabung. Jadi kalau amin, yo gabung ya amin begitu. Temen bilang, emang boleh? Boleh. So tau lo gimana sih? Gue kan pernah nyantren. Yang penting kalau imam ruku, kita ruku, dapat kita 1 rakaat. Emang gitu? Iya. Gue kan pernah nyantren. Ilmu fikihnya sehebat. Tapi praktek yang salah. Nah temennya karena dikompor-komporin gitu. Oh gitu ya? Oh ntar kalau gitu kita gabungnya jangan pas amin aja deh. Kita gabungnya pas udah mau ruku, baru kita gabung ya capek soalnya. 11 rakaat. Oh iya makanya kan gue udah bilang. Ayo cerita deh, di rumah ada apa aja? Nah mulai. Ya di rumah itu udah ada lah kue kaleng 10 kaleng. Panas. Dia pikir belum ada apa-apa. Ada temennya kan? Nggak tahu temennya juga udah punya stok buat lebaran. Ya di rumah ada 10 kaleng buat lebaran. Ya baju anak-anak sih udah liwat. Yang penting tahun ini laki gue itu THR-nya gede bener dari Indosat. Sampai bisa beli TV 70 inci Panasonic. Waduh, Panasonic 70 inci LED lagi. Bukan TV ece-ece, Panasonic lagi. Bukan merek yang nggak jelas itu. Panasonic 70 inci, makin panas hatinya. Itu tadi makin tinggi nikmat yang didapat oleh orang lain, makin panas hatinya, makin terbakar hatinya. Kalau tadi dia pikir cuma masalah kue lebaran, masalah daging, udah nggak kepikir harga cabai, udah nggak kepikir daging, udah nggak kepikir kue lebaran, yang kepikir Panasonic kok bisa? Dia tahu harganya berapa? 70 inci lagi. Emang bener. Kalau nggak percaya ntar lu pulang, yuk kita nonton. Lu buktiin di rumah gua ada sekarang TV Panasonic 70 inci. Panas hati, sakit hatinya. Padahal niat ke masjid ngilangin bete, malah makin bete. Pulang ke rumah yang dipikir Panasonic. Karena nggak bisa beli Panasonic, dibeli Panadol. Padahal butuhnya masih 3 minggu lagi. Itu tadi contoh azab yang Allah berikan kepada orang yang kufur nikmat. Jadi jangan kita pikir bahwasanya azab itu Allah berikan nanti ketika dikubur. Oh tidak. Bahkan ketika mereka masih hidup di dunia sudah Allah berikan azab. Sakit hati, terbakar hatinya. Karena itu mari kita lihat Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, janganlah kamu iri terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah pada mereka yang mendapatkan lebih banyak dari yang lain. Karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, jangan hati kita terbakar, jangan hati kita sakit, jangan kita cemburu pada mereka dong. Kenapa tidak minta sama Allah? Ya Allah, tetanggaku berkali-kali kau berangkatkan umroh, setiap tahun aku belum pernah sekali-kali pun ke rumahmu ya Allah. Kapan aku bisa bertandang ke rumahmu ya Allah? Kapan kau undang aku ke rumahku ya Allah? Ingin sekali aku minta sama Allah. Daripada kita ngiri pada orang lain, sakit hati kita yang akan merasakan sakitnya orang lain yang kita omongin gak ngerasa apa-apa. Kenapa tidak minta pada Allah? Ini yang Allah minta pada kita.
Karena pada hakikatnya pada waktunya nanti Allah akan berikan apa yang jadi hak kita kok. Jangan pernah takut. Karena ini Allah mengatakan seperti ini. Rezeki besok urusan besok kata Allah. Rezeki sekarang nikmati sekarang, syukuri sekarang. Jadi nikmati rezeki sekarang yang Allah berikan pada kita, itu kuncinya. Jadi ternyata rezeki kita besok itu tergantung bagaimana kita mensikapi rezeki Allah berikan pada kita pada hari ini. Kalau kita terima pada hari ini, kita syukuri, besok rezeki itu Allah akan tambah. Tetapi kalau Allah berikan pada kita, tidak kita syukuri, jangan aneh, jangan heran. Kalau nanti ke depan rezeki kita sulit, karena kita sendiri tidak pernah mensyukuri rezeki yang Allah berikan pada kita. Ini rezeki besok urusan besok, jangan pernah takut. Pada waktunya nanti Allah akan berikan kok apa yang jadi hak kita. Nah, cuma jangan salah memahami ini, jangan vulgar ya. Ada ibu-ibu yang salah memahami ini. Dia telepon saya, Pak Ustadz, saya udah amalin tuh soal rezeki besok. Wah, ngomongnya gue pakai assalamualaikum, langsung begitu. Sudah saya amalin soal rezeki besok. Saya bilang, bagus dong Bu. Apa yang bagus? Saya berantem tuh sama laki saya. Tuh kok bisa ibu? Kan minggu lalu suami saya ngasih uang 10 juta. Nah, saya ingatkan Ustaz bilang, rezeki hari ini, nikmati hari ini, syukuri hari ini. Saya habis-habisin. Tinggal 2-3 juta. Begitu suami saya tahu, tinggal 2-3 juta, marah dia. Karena itu ternyata uang belanja 1 bulan. Saya bilang, yang ngajarin Ustaz geblek tuh katanya. Jangan salah, jangan seperti itu memahaminya. Mari kita lihat surat Yusuf. Surat Yusuf 12. Ini kita tahu Nabi Yusuf adalah Nabi yang diberitahukan akan datang 7 tahun masa panen. Nah setelah 7 tahun masa panen akan datang 7 tahun masa paceklik. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf, ketika musim panen tiba, jangan kamu habis-habiskan semua dong. Simpan untuk masa musim paceklik tiba. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf untuk memanage masa-masa produktif. Karena ketika masa tidak produktif tiba, kita tidak kehilangan pegangan. Jadi melalui surat Yusuf ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita memanage aset kita, mengelola keuangan kita. Kan kita nggak tahu kapan masa-masa produktif akan ada di perusahaan kita. Bisa saja ke depan sudah tidak lagi produktif. Nah ketika masa produktif tiba, jangan dihabis-habiskan semua dong kata Allah. Simpan untuk masa ketika tidak produktif tiba, sehingga kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan pegangan. Jadi Allah melalui surat Yusuf mengajarkan kepada kita agar kita kelola aset kita, kelola keuangan kita manage dengan baik. Dan ternyata ini dipraktekkan oleh salah seorang ekonomi internasional, Profesor Jeffrey Franklin. Salah satu materinya di dalam simposium di Bali tahun 2011 tentang ini. Dia mengamati tahun 70-an di negara Timur Tengah timbul yang namanya negara-negara dengan sebutan petrodolar. Minyak menjadi primadona, karena itu minyak disebut sebagai black gold. Tetapi 7 tahun kemudian krisis energi juga berasal dari negara-negara di Timur Tengah. Dan beliau juga mengamati tahun 90-an timbul negara-negara di Asia ini dengan kekuatan ekonomi baru. Disebut Asian Tiger, termasuk Indonesia di zaman Pak Harto. Tetapi kita tahu 7 tahun kemudian Krismon juga berasal dari negara-negara di Asia. Begitu juga tahun 2000-an lembaga keuangan di Amerika, lembaga jasa keuangan itu booming. Tetapi kita tahu akhirnya Amerika 7 tahun kemudian mengalami krisis juga berasal dari lembaga-lembaga jasa keuangan tadi. Itu tadi. Jadi Allah memerintahkan pada kita agar kita mengelola aset kita, mengelola keuangan kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan masa-masa tidak produktif akan menghampiri kita atau menghampiri perusahaan kita. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Kalau Bapak ngizinin, Ibu mau pinjam uang ke tetangga. Ibu Harun sih udah sering Pak nawarin kalau kita perlu uang. Dia tahu keadaan kita Pak. Ya kalau ini sih kalau Bapak ngerasa yakin seperti tadi Bapak bilang bisa ngejual kaca, besok pagi Ibu mau pinjam uang sama Ibu Harun untuk belanja. Insya Allah kalau sore Bapak pulang, Ibu bisa kembalikan uangnya. Ya Pak ya? Jangan, Bu. Sebelum kita minjem uang sama tetangga, sebelum kita minta tolong sama sesama manusia, kita minta tolong dulu sama Allah. Untuk sarapan anak-anak besok kan ada. Yang jadi masalah kan makan siang. Artinya kita belum kepepet-pepet banget untuk minjem uang. Dan kita masih punya waktu ikhtiar dari pagi sampai siang. Nanti malam
Bapak mau sholat malam, mau tahajud, Bapak memohon sama Allah agar kaca ini bisa laku, kejual kaca yang ini aja, ini doang nih. Sampai ada yang nawar, cukup balik modal aja, Bapak lepas ini kaca. Bahkan kalau ada yang nawar 25.000, Bapak lepas. Nah, pas Bapak dapat duit, Bapak langsung pulang ke rumah, langsung Bapak kasih duitnya ke Ibu. Ibu langsung belanja. Hamba letih. Tapi hamba tidak boleh berhenti. Tidak boleh putus harapan. Ya Allah, akankah pertolonganmu datang? Ya Allah, hamba harus bawa uang untuk anak hamba. Ya Allah, hamba lelah sekali. Kaca. Berapa ini, Pak? 45.000, Bu. 25.000 kali. Subhanallah. 40.000, Bu. Nah, gini aja. Kalau 30.000 saya ambil, tapi kalau enggak ya udah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjawab doaku. Iya deh. Bu, cepat Bu, cepat. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong, cepat, Ya Allah, ya Allah. Ada apa? Ya Allah, apa itu? Angkat kakinya, Mum. Mereka memecahkan kaca saya. Sabar, Pak. Sabar. Ya Allah. Mereka memecahkan kaca saya. Mereka memecahkan kaca saya. Istighfar, Pak. Sebetulnya adab tukang kaca ini di dalam menjemput rezeki sudah benar. Malam hari dia tahajud, minta agar rezekinya besok dilancarkan oleh Allah. Tetapi dia juga tahu rezeki tidak hanya dengan berdoa, tetapi harus dengan bekerja. Itu dia lakukan. Katakanlah biasanya jam 8 pagi dia keluar rumah, hari itu jam 6 pagi dia sudah keluar rumah. Bahkan hari itu dia saum, dia puasa. Dan dia minta kepada istri jangan berhutang. Artinya apa? Jangan meminta dan mengharap pada makhluk. Kalau kita terbiasa meminta dan mengharap kepada makhluk, siap-siap untuk kecewa. Karena mungkin kita datang ke orang yang mau nolong kita, kita tahu teman kita yang mau nolong setiap kesulitan kita, tetapi orang tadi belum tentu mampu memecahkan kesulitan yang kita hadapi. Dia nggak mampu. Mungkin dia juga punya masalah yang tidak kalah peliknya dengan kita. Atau sebetulnya mungkin kita datang ke teman kita yang mampu untuk nolong kita, tetapi orang tadi belum tentu mau untuk nolong kita. Jadi kalau kita terbiasa meminta dan mengharap kepada makhluk, siap-siaplah untuk kecewa. Meminta dan mengharap hanya pada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Kita pasti akan diberikan oleh Allah apa saja yang kita pinta. Pasti Allah akan berikan. Setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Iblis saja minta, dikabulkan nggak oleh Allah? Iblis minta pada Allah, dikabulkan nggak?
Dikabulkan, minta apa iblis? Dikabulkan, minta umur panjang, nggak mati-mati. Untuk apa? Menggoda manusia. Minta yang jelek saja dikabulkan oleh Allah. Iblis minta yang jelek dikabulkan oleh Allah. Mengapa kita minta yang baik? Kenapa kita tidak pede pada doa yang kita minta pada Allah? Cuma jangan salah ya. Dikabulkan oleh Allah bukan berarti Allah ridho. Itu harus kita pahami. Iblis dikabulkan oleh Allah, tetapi apakah Allah ridho? Ilmu-ilmu gendam, ilmu sirap itu kadang-kadang pakai bacaan Al-Quran loh. Dikabulkan oleh Allah, tetapi apakah Allah ridho? Tidak. Nah, kita sebagai umat beriman, ya, yang kita minta kepada Allah bukan hanya diridhoi Allah, bukan hanya dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah ridho, itu yang kita minta. Itu barangkali pelajaran dari iblis. Iblis minta yang jelek saja dikabulkan oleh Allah. Mengapa kita minta yang baik? Kita tidak yakin pada doa kita. Minta sama Allah, Allah pasti akan memberikan. Jangan sekali-kali meminta dan mengharap kepada makhluk. Karena kalau kita terbiasa meminta dan mengharap kepada makhluk, siap-siap untuk kecewa. Ini sudah dilakukan adab-adab tadi. Tetapi ketika rezeki sudah di depan mata, tiba-tiba hilang, apa yang salah? Nah, ini satu pembelajaran buat kita. Ada kalanya kadang-kadang kita berpikir bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, ya, kita bukan sedang meminta pada Allah sebetulnya. Ada orang sedang meminta, bukan sedang memohon, tetapi sedang mendikte Allah. Seolah-olah Allah hanya bisa memberikan rezeki berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tukang kaca tadi, kaca ini saja. Bukan nggak boleh kita punya planning, harus kita punya planning. Tapi jangan kita berpikir keberhasilan dari sesuatu itu karena planning kita hebat atau tidak. Di mana Allah dong kalau begitu? Nah, tukang kaca ini saja. Bahayanya apa? Ketika berjalan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, kehilangan keseimbangan. Seperti tukang kaca tadi, dia ikut tawuran. Padahal seandainya kaca ini pecah, memang nggak ada kaca-kaca yang lain. Memang Allah nggak bisa memberikan kaca-kaca yang lain itu sebagai juga sumber rezekinya. Atau seandainya seluruh kaca-kacanya pecah, apa Allah tidak bisa memberikan rezeki dengan cara yang lain? Dengan cara yang tidak terduga, dan bahkan dengan cara yang tidak masuk akal? Jawabannya next time, insya Allah. Dan waktu juga yang membuat kita harus berpisah pada kesempatan ini. Karena sampai jam 1:30 ya. Mudah-mudahan baru sampai 3 tadi SOP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah berikutnya nanti kajian berikutnya akan kita sambung untuk SOP berikutnya. Tapi jangan pernah takut, intisarinya jangan pernah takut. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Mau diambil dengan cara halal jumlahnya segitu, diambil dengan cara haram jumlahnya juga sama, nggak akan lebih. Memang mungkin depositonya nampak lebih, ya. Tabungannya nampak lebih, tapi itu pada waktunya Allah akan ambil. Bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak masuk akal. Nah, kalau kita ambil dengan cara halal, maka pahalanya surga. Kita ambil dengan cara haram, maka dapat ganjarannya adalah neraka. Tinggal mau kita pilih yang mana. Mau menjemput rezeki kita dengan cara baik, itulah yang Allah kehendaki. Tetapi kalau kita mau ambil dengan cara yang tidak baik, silakan kata Allah. Tetapi resikonya kita yang menanggung akibat daripada ketidakhalalan harta atau rezeki yang kita peroleh. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan satu pantun. Boleh pantun? Boleh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kan numpang mandi di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa kami praktekkan di kehidupan kami sehari-hari. Dikarenakan waktu juga sudah jam 1:30, mari kita sempurnakan kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.